Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan satu dari amalan yang bisa menyebabkan seseorang diazab dalam kubur, yaitu diratapi ketika dia meninggal oleh orang yang hidup. Kemudian yang kedua, amalan yang bisa menyebabkan seseorang diazab dalam kubur adalah meninggal dalam keadaan berhutang. Hal ini kita lihat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari Jabir radhiyallahu an, beliau berkata, seseorang meninggal dunia lalu kami mandikan dan kami kafani. Kami bawalah jenazahnya ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disolatkan. Ketika Rasulullah sudah bersiap-siap untuk menyolatkan, seperti biasa beliau bertanya, hal alaihi dainun, apakah si mayat punya hutang? Dijawab oleh para sahabat, ya, 2 dinar ya Rasulullah. Nah kemudian apa kata Nabi kepada para sahabat? Sallu ala sahibikum. Kalian sajalah yang menyalatkan saudara kalian. Lalu ada seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, dainuhu alayya. Hutangnya itu saya yang tanggung ya Rasulullah. Nah kemudian kata Nabi SAW, huma alaika haqqul gharim wa bri al-mayyit. Kalau begitu si mayat sudah bebas, maka menjadi tanggung jawabmu untuk melunasi yang 2 dinar tersebut. Maka Nabi SAW mengimami salat jenazah untuk sahabat yang meninggal tadi. Keesokan harinya Nabi bertemu dengan Abu Qatadah. Lalu Nabi bertanya, ma fa'alad dinarani? Apa kabar 2 dinar yang kemarin, sudah dibayar atau belum? Dijawab oleh Abu Qatadah, ya Rasulullah, innama mata ams. Ya Rasulullah, dia akan meninggalnya baru kemarin. Asa capek bana, masih merah tanah kuburan lah utang dan dikaji. Taknya piti sama segala macam. Anda ada komentar seperti itu? Nah kenapa Nabi selalu tanya? Karena Nabi tahu orang yang berhutang lalu meninggal itu punya masalah dalam kubur. Makanya keesokan harinya, lusanya Nabi tanya lagi, ma fa'alad dinarani? Bagaimana kabar yang 2 dinar? Sudah dibayar atau belum? Dijawab oleh Abu Qatadah, ya Rasulullah, qad qadaituhuma. Saya sudah bayar hutang yang 2 dinar itu. Apa kata Nabi setelah mendengar perkataan Abu Qatadah? Al-an barratta alaihi jildah. Sekarang engkau telah mendinginkan jasadnya. Berarti sebelum dingin, ya panas. Berarti ada kesulitan, fitnah yang dia dapat sampai hutangnya dilunasi. Nah banyak pelajaran yang bisa kita ambil dalam hadis ini. Di antaranya adalah sebelum disalatkan tanya dulu si mayat punya hutang atau tidak. Kalau memang dia punya hutang, ada ndak yang akan menyelesaikan hutangnya? Maka seperti sahabat tadi, saya yang menjaminnya. Kemudian setelah itu turun syariat khusus untuk Nabi. Kalau ada kaum muslimin yang meninggal di masa beliau, maka hutangnya Nabi yang akan menanggung. Dan itu kewajiban bagi beliau. Tapi syariat itu nampaknya belum berlaku di dalam hadis ini. Kemudian, apalagi pelajaran dalam hadis ini? Kalau ada hutang ya sebutkan. Ya, hanya punya hutang. Kami sebagai ahli waris kalau ada hutang yang tidak bisa direlakan, piti nama bilang amin nama bungka, anda bisa direlakan, kami sebagai ahli waris bersedia menyelesaikan. Sudah salatkan. Beko datang orang, hanya hutang 5 ame, anda bisa kami bayar pak, kalau kami bayar berkurang puluh jatah warisan. Itu munafik namanya tu. Tapi katanya bersedia menyelesaikan. Apalagi ada ahli waris yang kurang ajar. Bapak sana hutang nak bayar, kami dan kan bayar. Tidak ada. Kacau lah. Makanya hati-hati. Jangan sampai mudah-mudah berhutang. Kalaupun berhutang, berusaha untuk membayarnya. Kemudian jangan rahasiakan, tulis ada saksi. Sehingga kalau kita meninggal nanti ada yang mengatakan, oh si fulan punya hutang. Dia punya hutang, sehingga dibayar. Sehingga dia tidak mendapatkan masalah dalam kuburnya. Kemudian dalam hadis ini diceritakan, tidak ada masalah ketika ditagih hutang hari kematian itu. Bahkan selamat orang yang meninggal itu. Cuman dia awak berfikir bukan untuk si mayat, awak berfikir untuk piti dapat dia awak warisan, makanya barik. Makanya tersinggung. Alun le terkubur le piti ceritanya. Masih merah tanah pusaro ala piti ke piti saya pengananya. Padahal itu kan untuk menyelamatkan, untuk melapangkan orang yang berhutang itu dalam kubur. Memang pemahaman kalau salah, salah amalan.
Pemahaman kalau benar, benar amalan. Nah, kalau dalam agama ditagih hari itu juga lebih baik keselamatan untuk si mayat. Tapi karena orang yang diajar itu tidak paham, akhirnya dia anggap kalau kita terlalu kejam, tidak ada kasih sayang, orang dapat musibah pitih yang dikajinya. Padahal itu kan untuk keselamatan si mayat itu sendiri. Nah, dalam hadis ada isyarat baratta alihi jildah. Kata Imam Al-Baihaqi, dikhawatirkan orang yang punya hutang lalu meninggal dapat masalah sampai hutang dilunasi. Makanya kalau tidak ada keperluan, janganlah berhutang. Zaman sekarang, hutang sudah menjadi gaya hidup. Bahkan ada yang bangga berhutang. Bahkan di Cimeehnya orang yang tidak berhutang. Kalau ada pengusaha, pedagang, cara untuk meluaskan usaha atau dagang, nanti ada tuh pelatihan bagaimana usaha kita berhasil, kiat menjadi konglomerat dalam waktu 7 minggu, kiat menjadi orang kaya dalam waktu 24 jam. Salah satu kiat yang menjadi kiat paling pokok tidak pernah ketinggalan, berani berhutang. Kalau tidak berani berhutang, Anda tidak akan maju. Kalau tidak berani berhutang, usaha Anda tidak akan mendatangkan keuntungan yang besar. Berhutanglah. Nabi SAW tidak mengharamkan hutang. Nabi sendiri pernah berhutang. Tapi bukan berarti mudah-mudah saja berhutang. Bahkan kalau tidak ada keperluan, kita masih berhutang juga. Itu sama dengan menteror diri sendiri. La takhifu anfusakum. Jangan kalian takut-takuti diri kalian sendiri. Bertanya para sahabat, siapa itu ya Rasulullah? Orang bodoh mah tu. Amuhnya nakut-nakuti dirinya surang. Dijawab oleh Nabi Ad-Dain. Orang nambah hutang ketika tidak perlu. Ketika dia tidak berhutang, dia bebas. Tidak ada ikatan mau mati besok pagi. Tidak ada hutang, silakan. Tapi kalau dia punya hutang, dia cemas. Jangan-jangan nanti sebelum mati hutang tidak terbayar. Yang lebih parah, sekarang orang kalau berhutang tidak masalah. Tidak ada rasa takut untuk tidak membayar. Ketika datang berhutang, sangat bertakwanya. Ketika datang masuk bayi hutang, ailang bertakwanya entah kama apa aja. Ketika berhutang, lunak gigi pada lidahnya. Ketika kemambai hutang, kareh sadonya. Begitulah. Dia anggap dia pintar. Ambo kalau berhutang tak pernah bayar. Sentiang nak. Apa yang sentiang? Dalam kubur dapat azab. Di padang mahsyar dia bayar hutangnya dengan semua pahala ibadah yang dia punya. Oh, tidak ada pahala ibadah saya tidak ada. Ada ampuanlah dosa orang dan tampiknya berhutang untuk kayaknya. Maka berhutang itu taruhannya adalah kebaikan dan keburukan. Kalau dia punya pahala, maka pahalanya diberikan kepada orang yang meminjamkan uang kepadanya. Kalau dia tidak punya pahala, maka dosa orang yang berpiutang kepadanya dihempaskan kepadanya. Jadilah dia hari itu jadi orang yang bangkrut. Kebangkrutan di hari akhirat itu kebangkrutan yang paling mengerikan. Memang bodoh itu berbahaya, tapi karena bodohlah dia menganggap tidak ada masalah berhutang, tidak dibayar juga tidak ada masalah. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, hindarilah meninggal dalam keadaan berhutang. Kemudian kalaupun berhutang, segera lunasi, berusahalah semaksimal mungkin untuk berusaha melunasinya. Allah beri kita potensi. Memang dapat tidak dapat piti alun tentu leh. Tapi dengan kondisi fisik potensi yang ada, kita diwajibkan untuk berusaha membayar hutang. Nah, oleh karena itu, kalau ada yang berusaha semaksimal mungkin, tapi yang dia dapat sedikit, tidak cukup untuk melunasi hutangnya, yang dapat hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya, tidak ada kelebihan untuk membayar hutangnya, meninggal dia dalam kondisi seperti itu. Allah Maha tahu bukan karena dia tidak mau membayar, tapi karena memang tidak ada kemampuan. Kewajiban tidak berlaku kalau tidak ada kemampuan. Kemudian kita tidak boleh juga mengatakan, oh ambo tidak mampu bayar hutang. Oh, ambo tidak bisa, tidak mampu. Itu Allah Maha tahu. Dia belum berusaha, tapi dia sudah mengatakan tidak mampu. Dia belum berusaha, tapi dia mengatakan sudah tidak sanggup. Yang itu jelas di sisi Allah akan menyebabkan dia dapat azab dalam kubur, dapat fitnah dalam kuburnya. Kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Hadis Imam At-Tirmizi. Orang beriman itu tergantung hutangnya sampai dilunasi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah berapapun banyak ibadah orang yang berhutang, betapapun tinggi amal ibadahnya, umroh, haji, kemudian dan lain sebagainya, tapi kalau dia punya hutang, maka semua amalan itu belum bisa dia raih, pahalanya belum bisa ditimbang untuknya, karena terhalang oleh hutangnya.
Nah, kalau sudah dilunasi, baru dia bisa genggam amalan tersebut. Kemudian dalam hadis Imam An-Nasai yang hadisnya sahih, Nabi SAW bersumpah, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah Subhanahu wa taala, "Lau qutila rajulun fi sabilillahi thumma 'asha thumma qutila, thumma 'asha thumma qutila." Ya, seandainya ada yang mati syahid di jalan Allah, kemudian Allah berkehendak dia hidup lagi, kemudian dia mati syahid lagi, kemudian Allah hidupkan lagi, kemudian dia mati syahid lagi, wa alaihi dainun ma dakhala jannah hatta yuqda dainuhu. Sementara dia punya hutang, demi Allah kata Nabi, dia tidak akan masuk surga sampai hutangnya dilunasi. Itu orang yang mati syahid 3 kali lagi. Awak mati sekalinya, ndak lo tentu mati syahid dah. Anta mati suruh khatimah, husnul khatimah, ndak jaleh identitasnya. Bagak-bagak si berhutang tanpa keperluan. Nampaknya sudah menjadi gaya hidup. Kalau dulu orang berhutang malu, kalau orang sekarang berhutang itu sudah kewajiban. Bahkan ada yang mengatakan, duit ke hutangnya, itu tandanya bodoh tu. Tanda dia tidak paham agama. Ada yang mengatakan, ad-dainu syainuddin. Hutang itu adalah cacat bagi agamanya. Kapan hutang itu menjadi cacat bagi agamanya? Ketika berhutang tanpa kebutuhan. Walaupun cara hutangnya halal, tapi tidak ada kebutuhan, dia nekat juga berhutang. Namun kalau dia ada kebutuhan, Nabi sudah mencontohkan. Nabi sengaja berhutang kepada orang Yahudi, beliau gadaikan baju besinya untuk membeli gandum kasar. Nabi pernah juga meminjam seekor unta untuk sedekah. Kemudian ketika membayar, beliau beli unta yang lebih besar. Beliau lebihkan tanpa diminta. Nah, karena Nabi mengatakan inna khairan nasi ahsanum qada'a, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik bayar hutang, alias ketika bayar hutang dia lebihkan tanpa diminta, tanpa disyaratkan dalam akad. Karena kalau diminta dan disyaratkan itu jatuh nanti ke dalam riba. Begitu tipis beda halal dan haram. Kalau inisiatif sendiri itu sunnah Nabi membuat kita menjadi manusia terbaik. Kalau itu diminta dalam akad disyaratkan, maka itu jadi riba yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, berhutanglah kalau ada keperluan, kemudian bersabarlah. Ketika orang sudah punya, kita belum punya, bersabarlah. Ajam petur yang benar selero tu. Ajam mudah-mudah berhutang. Kau beli sayur 2,000 mati hutang lah. Hutang le bang. Besok bayi, kalau besok 3,000 le bu jadi. Besok tibonya 3,000 bu. Tak tahu biti ketek. Hampir 1,000 le besok bu jadi. Hanya gara-gara 1,000 mati dapat riba, matinya mati berhutang. Hutang yang disebut di sini hutang materi, bukan hutang budi. Jadi pembahasannya hutang materi, hutang harta, tidak hutang budi dah. Oh, siano tu hutang budi kamu, apa tang buat tolongnya, ingatlah hutangnya tu anda baik itu dah. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, semoga Allah memberikan jiwa yang qanaah kepada kita, sehingga kita merasa cukup apa yang Allah berikan. Nah, ketika perasaan cukup itu kita syukuri, maka dia bisa mengundang nikmat yang lain datang kepada kita. Itulah yang disebut dengan nikmat yang membawa berkah. Nah, kalau ada orang yang memperturutkan hutang itu, apalagi sekarang banyak iklan, bahkan pohon pun ada iklannya. Anda butuh dana cepat, silakan datang ke tempat kami. Proses 1 menit, puluhan juta uang tunai dibawa pulang. Sebenarnya Anda mau masuk neraka cepat-cepat, datanglah ke sini. Ada bunganya, uang dapat, kemudian sekali datang langsung cair, pinjam uang langsung cair, sesudah itu kepala dan cair, rumah tangga cair, cair sadanya. Berlindung kita kepada Allah dari hal itu semua dengan cara berjalan di atas agamanya. Kita cukupkan kebutuhan kita dengan cara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita berhutang, maka ada keperluan yang halal. Kemudian kita berusaha semaksimal mungkin untuk melunasinya. Jangan sampai meninggal dalam keadaan berhutang, karena berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad tadi, ada isyarat dari Nabi, kesulitan yang didapat oleh orang yang meninggal kalau dia meninggalkan hutang, maka secepatnya ahli waris menyelesaikan hutang tersebut. Astaghfirullah li wa lakum, wa astaghfirullah min kalamin bil 'ilm wa min 'ilmin bil 'amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.